Tergugat AS sebagai istri yang hidup terlama mendapat 1/4 bagian dari harta peninggalan, yaitu Rp132.500.000. Mungkin harusnya jelas gitu. Apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak? Keterangan hak mewaris harus dilanjutkan dengan harta peninggalan dalam akta pembagian dan pemisahan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di podcast Lex and Seal. Saya Dita sebagai host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus sengketa waris yang menarik, yaitu putusan Pengadilan Negeri Makale nomor 194-PDT-G/2022-PN-MAK. Kasus ini melibatkan dinamika keluarga yang kompleks mengenai harta peninggalan dan interpretasi hukum yang cukup mendalam. Nah, untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan 3 narasumber luar biasa yang telah hadir pada hari ini, yaitu ada Mbak Ladia sebagai legal corporate dari suatu perusahaan di daerah Jakarta. Kemudian ada Mbak Filza sebagai seorang legal staff kantor notaris di Jakarta. Kemudian ada Mbak Maya sebagai agen properti perumahan di daerah Tiga Raksa. Oke, selamat datang Mbak Ladia, Mbak Filza, dan Mbak Maya. Terima kasih Mbak Dita. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulai dari Mbak Filza dulu nih ya. Mbak Filza ini kan sebagai staf legal notaris yang sudah terbiasa dengan fakta di lapangan. Nah, bisakah Mbak Filza memberikan gambaran singkat tentang kasus ini, mengenai siapa saja pihak yang terlibat dan apa inti permasalahannya? Oke, baik, tentu Mbak Dita. Jadi kasus ini itu tentang sengketa waris atas harta peninggalan almarhum Bapak RP. Jadi ada 2 pihak utama yang bersengketa. Yang pertama, SRP sebagai penggugat mengklaim sebagai anak kandung dari pernikahan almarhum RP dengan almarhumah FRD. Ia menuntut bagian dari simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Balotoraja atau KSP Balota dengan total 530 juta. Nah, tergugat AS mengklaim sebagai istri sah pertama almarhum RP dan memiliki anak bernama ESP. Ia membantah klaim SRP dan bahkan mengajukan gugatan balik atas tuduhan pencurian buku tabungan dan perbuatan melawan hukum. Nah, turut tergugat juga KSP Balotoraja, yaitu pihak koperasi tempat simpanan berjangka almarhum berada. Jadi intinya adalah perebutan hak waris antara anak dari pernikahan pertama yang tidak tercatat sipil dan istri kedua yang tercatat sipil beserta anaknya atas harta peninggalan yang cukup besar. Oke, wow, cukup kompleks ya Mbak Filza. Kalau dari kacamata hukum nih, apa saja poin-poin krusial yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini, terutama terkait status perkawinan dan penetapan ahli warisnya? Oke, baik Mbak Rita, jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama mengenai status perkawinan dan yang kedua tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi poin pertama itu almarhum RP dengan FRD meskipun pernikahan mereka hanya dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, Majelis Hakim merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Nah, kedua yang sangat krusial juga adalah penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU Romawi 8/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi dalam kasus ini penggugat berhasil membuktikan hubungan darahnya dengan almarhum RP melalui akte kelahiran dan keterangan saksi.
Dengan dasar ini, majelis hakim menetapkan bahwa SRP adalah anak kandung yang sah dari almarhum RP dan almarhumah FRD, sehingga secara hukum memiliki hubungan perdata sebagai ahli waris. Nah, tergugat AS juga diakui sebagai istri dan anaknya ESP sebagai ahli waris. Ini menunjukkan bagaimana hukum mengakomodasi realitas sosial dan melindungi hak anak terlepas dari formalitas pencatatan perkawinan orang tuanya. Baik, itu. Baik, menarik sekali ya Mbak Filzaya. Jadi di sini meskipun ada 2 pernikahan dan salah satunya tidak tercatat oleh sipil, anak dari pernikahan tersebut tetap diakui sebagai ahli waris. Nah, kalau untuk Mbak Maya, bagaimana tanggapannya terkait dengan putusan ini? Mungkin bisa dijelaskan dari pertimbangan hakimnya? Baik, Mbak Dita, kalau dilihat dari dasar pertimbangan hakim, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pasal tersebut, perkawinan itu harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan dasar hukum perkawinan yang berlaku, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan itu harus dicatat di kantor urusan agama KUA untuk beragama Islam dan kantor catatan sipil untuk yang beragama selain Islam. Namun di tengah-tengah masyarakat, pada kenyataannya masih banyak terdapat perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Misalnya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang tentang perkawinan. Perkawinan tidak tercatat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang juga kompilasi hukum Islam, kantor urusan agama KUA, dan kantor catatan sipil sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan. Peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi. Perkawinan tidak tercatat memiliki dampak dan pengaruh kepada hak-hak istri. Salah satu akibat diaturnya adalah seorang istri yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan. Dampak perkawinan tidak tercatat terhadap hak-hak istri dan anak setidaknya dapat dilihat pada beberapa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keabsahan anak yang tidak diakui secara tidak ada dokumen yang sah antara anak dan orang tua. Asal-usul anak merupakan untuk menunjukkan kemahroman nasab dengan orang tuanya. Di Indonesia, masalah asal-usul ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Kedua, tidak dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan. Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan. Ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang dan istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacakan. Maka pihak istri yang merasa dirugikan bisa mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Yang ketiga, tidak dapat menuntut hak warisan. Hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan yang saling mewaris apabila salah satu meninggal dunia. Baik, Mbak Dita. Gitu. Baik, ternyata dampak dari pernikahan yang belum tercatat ini cukup rumit ya Mbak Maya ya. Kemudian saya akan bertanya kepada Mbak Ladia. Kembali ke faktanya nih Mbak, kalau menurut Mbak Ladia, ada berapa status hukum anak menurut hukum? Kemudian bagaimana hakim menentukan bahwa simpanan di KSP Balok Toraja itu murni harta peninggalan almarhum, bukan harta gonogini seperti yang diklaim oleh tergugat? Oke, terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mbak Filza dan Mbak Maya terkait case-nya di Pengadilan Negeri Makale.
penggugat sebagai anak luar kawin dan pertimbangan hukum hakimnya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait status hukum anak. Kalau di Indonesia itu diakui ada tiga macam. Yang pertama adalah anak sah. Anak sah yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, itu khususnya di pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya. Kemudian ada anak luar kawin. Mungkin tadi case-nya juga sudah dijelaskan terkait penggugat. Ketentuan tentang anak luar kawin itu diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian yang ketiga ada anak angkat atau anak adopsi. Terkait dengan anak angkat ini tidak diatur dalam Undang Perkawinan maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam pasal 41 angka 9. Saya bacakan sedikit ya, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Juga tidak mengatur, cuma untuk Undang-Undang Perkawinan itu hanya mengatur tentang anak sah dan anak luar kawin. Sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur gitu. Nah, oleh karenanya jika menyangkut masalah status anak dan hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan itu tidak mengacu hanya kepada Undang-Undang Perkawinan saja, tapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-Undang Sisminduk. Anak luar kawin itu seringkali mengalami diskriminasi dalam perkawinan. Maksudnya dalam pewarisan, terutama karena status pernikahan orang tuanya tidak dicatat dalam administrasi negara. Akibatnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 garing PUU garing 8 garing 2010 kemudian mengubah ketentuan ini dengan memperbolehkan anak luar kawin membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar seorang anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya, ia harus diakui oleh ayahnya sesuai pasal 280 KUH Perdata dengan misalkan membuat akta pengakuan anak luar kawin. Pengakuan ini juga menimbulkan hukuman perdata antara anak dan ayahnya yang memungkinkan anak tersebut mendapatkan bagian warisan. Dalam pasal 281 KUH Perdata menyatakan bahwa pengakuan ini dapat dilakukan melalui yang pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat pencatatan sipil atau notaris. Yang kedua, pernyataan dalam akta perkawinan yang menyebutkan pengakuan anak luar kawin. Yang ketiga, akta yang dibuat dalam register kelahiran di kantor catatan sipil. Jika tidak ada pengakuan, anak luar kawin ini tidak berhak mewaris dari ayahnya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama jika pewaris tidak mencantumkan anak luar kawin dalam surat wasiat atau akta waris. Jadi anak luar kawin itu bisa mendapatkan hak waris apabila diakui. Nah, terkait dengan case yang tadi dijelaskan oleh Mbak Filza dan bagaimana hakim menentukan bahwa simpanan di KSP Balok Toraja itu murni harta peninggalan almarhum, bukan harta gonogini atau bersama seperti yang diklaim tergugat. Itu istri kedua dari pewaris. Berdasarkan putusan, tergugat mengklaim bahwa simpanan sebesar 450 juta rupiah adalah harta gonogini dari perkawinannya dengan almarhum,
Namun, saksi dari turut tergugat Ibu M dari KSP Baluturaja memberikan keterangan penting. Ia menyatakan bahwa AS atau tergugat awalnya tidak mengetahui adanya simpanan sebesar 450 juta tersebut. Ia baru tahu setelah mencarikan simpanan sebesar 80 juta dan ditanya oleh Ibu M tentang simpanan yang lain. Fakta ini ditambah dengan tidaknya bukti kuat dari tergugat yang mendukung dalil dari harta gonogini. Dia membuat majelis hakim menyimpulkan, mungkin tadi Mbak Maya juga sudah menjelaskan, bahwa kedua simpanan tersebut adalah murni harta peninggalan almarhum Tuan RP. Nah, ini menunjukkan bukti konkret dalam persidangan, bukan hanya klaim semata, tapi bisa juga dengan pembuktian bahwa si penggugat adalah anak luar kawin, ya, yang bisa memang anak sedarahnya, ada hubungan darah dengan ayahnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ladia. Jadi di sini keterangan saksi dari koperasi itu menjadi kunci ya Mbak ya di Iya, sini betul. ya. Oke, saya mau balik lagi ke Mbak Filza. Setelah semua ahli waris ditetapkan dan harta peninggalan dikonfirmasi, bagaimana majelis hakim melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum yang berlaku? Oke, baik, terima kasih. Pembagian waris dilakukan berdasarkan pasal 832 KUH Perdata dan pasal 852 KUH Perdata. Jadi pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan yang dibuktikan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 mengatur bahwa anak-anak mewarisi bagian yang sama besarnya. Jadi dalam kasus ini total harta peninggalan yaitu 530 juta, dan majelis hakim menetapkan tergugat AS sebagai istri yang hidup terlama mendapat 1/4 bagian dari harta peninggalan yaitu 132.500.000 rupiah, dan sisa harta dari 530 juta itu dikurang 132.500.000 rupiah menjadi 397.500.000 rupiah. Jadi sisa harta ini dibagi rata oleh penggugat dan ESP dari anak tergugat. Jadi masing-masing mendapat 198.750.000 rupiah. Nah, kemudian ada penyesuaian karena tergugat sudah mencairkan 80 juta. Uang ini diperhitungkan sebagai bagian dari warisannya. Jadi dari 132.500.000 rupiah yang seharusnya ia terima, 80 juta sudah ada pada tergugat, sisa yang harus ia terima dari harta yang belum dicairkan adalah 52.500.000 rupiah. Jadi secara total pembagian akhirnya tergugat mendapat 132.500.000 rupiah, penggugat anak pewaris dari perkawinan yang tidak tercatat 198.750.000 rupiah, dan ESP anak pewaris 198.750.000 rupiah. Jadi totalnya 530 juta rupiah. Nah, ini adalah pembagian yang adil menurut hakim berdasarkan hukum perdata dengan mempertimbangkan semua ahli waris yang sah. Begitu Mbak Dita. Oke, baik. Jadi di sini ahli waris dari almarhum RP masing-masing mendapat bagian. Yang pertama adalah tergugat yaitu istri hidup terlama dengan pewaris sebesar 132.500.000 rupiah. Kemudian ada penggugat yaitu anak pewaris dari perkawinan yang tidak tercatat sebesar 198.750.000 rupiah. Dan yang terakhir ada ESP yaitu sebagai anak pewaris menerima sebesar 198.750.000 rupiah. Kemudian totalnya semuanya menjadi 530 juta rupiah. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Filza. Kalau Mbak Maya sendiri selama berkarir nih Mbak, apakah pernah mengalami hal serupa atau mungkin hal lain terkait dengan persengketaan waris? Iya, baik Mbak Dita, terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman saya di lapangan atau di kantor agen. Terdapat kasus yang menarik juga nih, terkait tentang waris. Baru banget kemarin datang ke kantor saya. Namanya saya samarkan ya, saya sebut Bapak Erik, yang berkonsultasi, yang mana beliau adalah ahli waris dari orang tuanya almarhum Bapak Andi, yang kebetulan saat meninggal memiliki 2 istri sah.
Almarhum Ayah Tuan Erik ini atau pewaris sudah menikah sah dengan ibu kandung Pak Erik sejak tahun 1980 dan memiliki 3 orang anak yaitu Pak Erik dan kedua adiknya. Sekitar 2015, saat masih status suami sah dari ibu kandung Pak Erik, pewaris diam-diam menikah yang kedua kalinya secara sirih atau di bawah tangan dengan istri keduanya yaitu Ibu Mawar dan tidak memiliki keturunan. Akhirnya 2020 ibu Pak Erik meninggal dunia dan tahun yang sama ibu tiri Pak Erik ini yang status istri sirih disahkan menjadi istri sah oleh almarhum ayah Pak Erik atau pewaris. Pak Erik sebagai ahli waris dan anak laki-laki pertama dari keluarganya saat ini mengamankan aset peninggalan dari pewaris ayahnya, yaitu ada 2 sertifikat yang saat ini di tangan Pak Erik. Yang pertama rumah tinggal keluarga mereka yang ditempati adik-adik Pak Erik dan almarhum ibunya dan almarhum ayahnya pewaris semasa hidupnya. Yang kedua ada 1 kontrakan yang kebetulan saat ini sedang diisi oleh adik tiri Pak Erik, tapi dari anak dari ibu tiri dengan suami yang lain sebelumnya ya. Dan yang ketiga ada tabungan deposito senilai 80 juta yang belum dicairkan karena Pak Erik merasa masih berduka. Ya. Dan belum lama juga diketahui saat ternyata saat Pak Erik ayahnya Pak Erik meninggal dunia, adanya tindakan yang salah dari ibu tirinya Pak Erik. Saat almarhum meninggal dunia, dana atau saldo yang tersedia di rekening almarhum ayah Pak Erik, pewaris, sudah dialihkan seluruhnya ke rekening adik tiri Pak Erik oleh ibu tirinya. Gitu saat Pak Erik melakukan mutasi di rekening bank. Gitu. Dan saat ibu tiri Pak Erik masih meminta, dan saat ini ibunya Pak Erik itu ibu tirinya masih minta hak yang lain atas harta peninggalan almarhum, yaitu kontrakan yang diisi oleh anaknya adik Pak Erik itu gitu. Padahal beliau sudah menerima rumah tinggal yang saat ini dihuni oleh beliau. Dan kata Pak Erik untuk seluruh aset dan deposito di bank itu didapat didaftarkan dan dibalik nama di bawah tahun 2015 atau sebelum pernikahan siri dan pernikahan disahkan antara almarhum ayah Pak Erik, pewaris dan ibu Mawar sebagai ibu tiri Pak Erik. Termasuk rumah yang diberikan kepada ibu tiri yang ditempati ibu tiri tercatat nama almarhum pewaris pada tahun 2014 sebelum pernikahan sirihnya. Seharusnya harta yang itu juga termasuk gonogini pewaris dengan ibu Pak Erik almarhum gitu. Dan diketahui ibu tiri Pak Erik ini infonya sudah datang untuk mengurus deposito ke bank dan ke kelurahan untuk membuat surat keterangan ahli waris tanpa konfirmasi dan secara memberitahu secara kekeluargaan gitu. Terkait kasus ini saya masih menunggu dokumen yang diberikan Pak Erik terkait fotokopi sertifikat aset pewaris, surat nikah pewaris, surat nikah yang kedua dan akta kelahiran seluruh anak kandung. Baik, Mbak Dita. Oke, kalau menurut pendapat Mbak Maya nih Mbak, terkait siapa yang seharusnya berhak atas peninggalan pewaris dari klien Mbak Maya tersebut? Ya, baik Mbak Dita, untuk pendapat saya terkait masalah ini, jika tidak ada perjanjian kawin untuk harta dapat dikatakan harta gonogini terlihat dari tanggal pendapatan aset tersebut dan tanggal perkawinan, sebelum perkawinan, selama perkawinan atau setelah perkawinan. Di kasus ini pendapatan aset memang pada saat berjalannya perkawinan antara almarhum ibu Pak Erik dan pewaris ayah Pak Erik. Seharusnya yang berhak atas harta peninggalan pewaris yaitu anak kandung dari pewaris dan istri pewaris yaitu Pak Erik dan adik-adik kandungnya. Oke, kalau untuk Mbak Ladia dan Mbak Filza mungkin ada pengalaman yang serupa mungkin? Kalau pengalaman serupa sih tidak ada ya Mbak. Cuma mungkin secara administratif mungkin harusnya jelas gitu. Apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak. Dan untuk tadi yang Mbak Maya jelaskan juga harta bersama juga harus jelas gitu kan. Setelah orang tua Pak Erik tadi meninggal harusnya kan langsung dibuat untuk pembagiannya gitu. Sebelumnya juga kan ibunya juga meninggal duluan ya kalau nggak salah ya.
Mungkin itu sih yang jadi polemik sekarang gitu, karena tidak ada kejelasan di administratifnya. Oke. Gitu. Berarti apakah putusan dari kasus ini bisa dituangkan ke dalam suatu akta notaris? Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, Mbak Dita. Jadi bisa ya dituangkan dalam akta notaris, yaitu dengan akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan. Syarat-syaratnya yaitu KTP ahli waris, akta kelahiran ahli waris, kartu keluarga ahli waris, surat keterangan ahli waris, dan surat kematian. Nah, sebagai kelanjutan dari suatu proses pewarisan, maka setelah dibuatnya keterangan hak mewaris harus dilanjutkan dengan harta peninggalan dalam akta pembagian dan pemisahan harta. Jadi di situ akan dicantumkan yang pertama, akta akan ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebagai komparisi. Terus di dalam aktanya akan disebutkan secara terperinci jumlah dan macam jenis barang harta peninggalan. Nah, kemudian kewajiban atau hutang si pewaris. Nah, selanjutnya akan disebutkan juga jumlah dan jenis barang yang diterima oleh masing-masing para ahli waris. Lalu akan disebutkan juga adanya kuasa dari seluruh para ahli waris kepada masing-masing para ahli waris untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum atas bagian barang harta peninggalan yang diterima oleh masing-masing para ahli waris. Itu sih Mbak Dita. Oke, baik. Mbak Ladia, Mbak Filza, dan Mbak Maya, terima kasih banyak atas analisis dan wawasan yang luar biasa pada hari ini yang telah disampaikan ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari putusan ini. Yaitu putusan ini menegaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tetap dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya terhadap pengakuan status anak sebagai ahli waris sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan. Majelis hakim di sini mengedepankan keadilan substantif dengan melindungi hak anak dengan membagi harta warisan secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini menjadi pelajaran penting tentang urgensi pencatatan perkawinan, kejelasan status hukum keluarga, dan pentingnya pembuktian yang kuat untuk mencegah sengketa waris di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini ya. Terima kasih teman-teman, sekian podcast pada hari ini. Semoga dari apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.